kita akan diperlihatkan tontonan menarik untuk kita saksikan, di mana ada Armando sang pemuja keluarga Jokowi yang tak diragukan lagi madhabnya. Terjadi perdebatan sengit dengan seniman aktivis Melanie Subono yang juga cucu dari Presiden ketiga B.J. Habibie. Bukan hanya itu, Melanie Subono sang cucu B.J. Habibie menantang si Armando memakai kaos bertuliskan mencari 19 juta lapangan pekerjaan bergambar foto Gibran mode sengak yang diambil pada momen debat Cawapres 2024. Bayangkan, film terbesar kita, penduduk kita 280 juta. Film dengan penonton terbanyaknya, saudara-saudara, berapa jumlah penontonnya? 10 juta. Gak beres nih. Nah, di Korea ya filmnya memang penduduknya segitu, film terbesarnya 17 juta misalnya gitu. Sekarang bayangkan kalau kita bisa besarkan. Mbak Melani bantu dong ekonomi kreatif nih. Oke, ekonomi kreatif nih ya. Aku nyetak kaos nih. Mau pakai nggak? Mana tadi ada kaos pakai? Sudah pakai, mau pakai nggak? Aku pinjam dulu kaosnya, boleh nggak bang? Aku pinjam dulu. Sorry. Kaosnya, boleh. Sebentar. Ukurannya ada XXL-nya. Tapi pakai kan? Tapi pakai ya? Pakai ya. Coba mana kaosnya tadi? Aku mau kasih. Ini contoh dari nanti aku menjelaskan betapa banyaknya itu juga membuka lahan pekerjaan. Rakyat tiri. Kalau ini rakyat tiri. Setuju. Iya, sebentar. Ada benar tadi ada rakyat kandung. Aku boleh berdiri nih? Boleh, sebentar ya. Iya betul. Bapak rakyat kandung apa rakyat tiri? Rakyat kandung. Oh iya. Oh iya kelihatan Kan duduk sih. di sini. Pakai, masa disuruh pakai kaos nggak berani? Cuman takutnya kekecilan. Muat buat foto aja dulu atau digituin di depan gitu. Lo enggak, aku bertanya itu salah satu bentuk Buat kreativitas penonton, kita. saya nggak mau pakai ini karena dia sedang menyindir Mas Gibran. Saya fansnya Gibran. Jangan yang ini dong, yang kayak gitu. Ya masa saya buka baju di sini bang? Ya Kan jangan baju yang itu. lo enggak dong, namanya ekonomi kreatif. Ini kan menyerap banyak sekali orang. Ada jenis ini, ada model ini, banyak Setuju. model lainnya pak. Setuju. Tapi yang saya sebagai konsumen berhak milih dong. Boleh, tapi kan kebetulan saya nggak bawa toko ke sini. Nah. Tadi kan katanya mau contoh. Ya itu contohnya satu. Saya tidak anti Gibran. Oh ya enggak, aku juga Saya enggak. pro Gibran yang digambarkan sedang tulisannya mana? Kamera mana? Sedang mencari 19 juta lapangan pekerjaan. Saya setuju, sedang mencari, bagus dong. Tapi saya nggak mau pakai ini karena saya tahu maknanya ini adalah menyindir Gibran. Nah, boleh ya saya nggak pakai yang ini. Nggak apa-apa dong pak. Hal itu terjadi dalam sebuah acara talkshow ILC yang dipandu oleh Karin Ilyas dengan mengangkat tema Janji Gibran Ciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Namun semua itu hanyalah janji dengan mulut manisnya pada rakyat Indonesia. Dengan iming-iming membuka 19 juta lapangan pekerjaan, tentu saja janji-janji itu kembali mendapat sorotan akhir-akhir ini. Kini banyak orang yang menagih janji Gibran di tengah badai PHK di tanah air. Buat Kreativitas penonton, kita. saya nggak mau pakai ini karena dia sedang menyindir Mas Gibran. Saya fansnya Gibran. Jangan yang ini dong, yang kayak gitu. Ya masa saya buka baju di sini bang? Ya Kan jangan baju yang itu. lo enggak dong, namanya ekonomi kreatif. Ini kan menyerap banyak sekali orang. Ada jenis ini, ada model ini, banyak Setuju. model lainnya pak. Setuju. Tapi yang saya sebagai konsumen berhak milih dong. Boleh, tapi kan kebetulan saya nggak bawa toko ke sini. Nah. Tadi kan katanya mau contoh. Ya itu contohnya satu. Saya tidak anti Gibran. Oh ya enggak, aku Saya juga pro enggak. Gibran yang digambarkan sedang tulisannya mana? Kamera mana?
sedang mencari 19 juta lapangan pekerjaan. Saya setuju sedang mencari, bagus dong. Tapi saya nggak mau pakai ini karena saya tahu maknanya ini adalah menyindir Gibran. Nah, boleh ya saya nggak pakai yang ini. Nggak apa-apa dong Pak. Jadi kan belum selesai. Salah satu ekonomi kreatif yang kita coba jalanin adalah begini, bersuara itu lagi menjadi tren, bersuara dengan t-shirt atau apa ya, mug atau apapun. Jadi next time yang rakyat tiri dibantu. Kalau yang rakyat tiri ini Pak, gabungan dari tadi itu, jadi setiap orang membeli ini sama dengan gerakan aku tadi. Jadi misalnya Bang beli nih 150.000. Ya. Di dalam itu ada satu bungkus sembako yang Rumah Harapan kasih ke orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi besok dibeli ya Bang ya? Ya, siap. Ada rekamannya kan sih gitu, ada rekamannya kan nih. Ya kalau satu kaos 150.000 masa saya nggak beli. Iya betul. Beli ya Bang. Oke, nah sekarang Siap. kembali ke yang substantif nih ya. Oke, ini saya kembalikan ya. Oh iya itu tadi saya sebenarnya mau ngasih ke Bang Karni. Bang Karni. Oke. Saya ulang. Jadi kalimatnya Gibran tuh bukan saya menjanjikan 19 juta lapangan kerja. Nggak begitu kalimatnya. Itu namanya orang yang mengatakan bahwa Gibran pernah bilang begitu, itu motong. Dia bicara pertama, dia bilang hilirisasi. Kalau hilirisasi nikel, pangan, dan dia kan beragam tuh hilirisasinya ya. Itu sukses, harusnya itu membuka lapangan pekerjaan yang luas. Kedua, yang tadi buat nyalani kan, soal ekonomi kreatif. Itu dari kaos sampai makanan, sampai film tadi, sampai musik. Kalau dalam pandangan saya, kalau kita bisa kembangkan itu dengan baik dan benar, tolong sampaikan itu menterinya siapa ya, Bung Fitra? Kreatif. Pak Teguh. Litbang Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI mencatat ada 3 faktor utama terjadinya PHK yang mengakibatkan pengangguran, ya, yang kemudian pasar kerja kita juga menjadi kualitasnya dan kuantitasnya berkurang. Pertama, efisiensi. Efisiensi itu berarti produksi diturunin. Karena produksi turunin, orang dipecat. Itu efisiensi. Berarti kenapa produksi turun? Ya nggak ada yang beli. Produksi turun nggak ada yang beli, berarti daya beli. Purchasing power kita lemah. Purchasing power lemah, itulah yang mengakibatkan terjadi PHK. Nah, harusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan purchasing power. Meningkatkan daya beli. Kalau daya beli naik, produksi tekstil yang biasanya produksi 1.000 jadi 2.000 pieces. Kalau dia produksi 2.000 pieces, nyerap tenaga kerja. Impor yang ugal-ugalan dari Cina dalam bentuk produk tekstil dan turunannya melalui Permendak nomor 8 tahun 2024 harus dihapus. Wong pasar tekstil masuk akal nggak ya? Gini aja lah, seragam sekolah, seragam PNS, seragam TNI, Polri, buru-buru swasta, suruh beli dalam produksi dalam negeri, nggak bangkrut itu produk tekstil. Penyerapan tenaga kerja pasti banyak, kenapa nggak dilakukan? Lebih seneng dagang, ngambil impor karena di sini ada cuan, komisi, si pejabat dibayar, modal rente. Regulasi dibuat untuk memperkuat, untuk melegalkan rente. Karena kalau produksi dalam negeri dia nggak dapat. Itu juga menjadi faktor fakta kenapa industri tekstil kita runtuh. Ini kalau nggak diselamatkan, tunggu kayak Sri Lanka dan Bangladesh. Runtuh industri tekstil kita dengan apalagi tarif Trump, Cina yang biasa ke Amerika, ya sebagian dia akan masuk ke sini, ke Indonesia. Itu faktanya.